Sebenarnya kami di BKS ini sudah menganjurkan dan juga ya kalau memerintahkan itu belum ini ya, karena nanti kita perintahkan vaksinnya nggak ada, tapi menganjurkan, menghimbau pada seluruh anggota BKS untuk vaksin, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pemerintah herd immunity itu. Jadi kalau semuanya melakukan vaksin itu insya Allah akan tercapai gitu. Sekarang kami sudah punya pemikiran kalau memang dari Dinas Kesehatan bersedia, kami siap ada untuk lokasi vaksin di DPW ini, siapa ya? Cuman kan menurut informasi media kan vaksin juga masih kosong ya untuk tahap 1 ya, yang ada untuk tahap vaksin kedua. Nah, kalau nanti saya insya Allah akan koordinasi nanti ke Dinas Kesehatan Provinsi, kalau bisa di BKS ini ada pelaksanaan vaksin siap. Minimal nanti dikasih kuota berapa, kan semuanya kan targetnya kan seluruh masyarakat atau minimal kalau nggak salah itu 70% ya, untuk mendapat immunity kan. Nah, berarti menghimbau ke BKS untuk bisa vaksin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami podcast Radar Bengkulu. Alatnya masih bersama saya Christopher, dan ini kami sudah hadir bersama Bapak Ketua DPD BKS, Bapak Haji Sudiono, SP MSI. Beliau sekarang sudah menanti di ruangan beliau di sekretariat kantor DPD BKS Provinsi Bengkulu. Untuk lebih jelasnya, sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, kita akan coba bacakan dulu profil beliau, karena beliau ini sejak dari mahasiswa sangat aktif, bahkan salah seorang aktivis kampus, gitu, macan kampus. Jadi nama beliau ini adalah Bapak Haji Sudiono, SP MSI. Lahir di Wonogiri 4 Juli 1976, riwayat pendidikan SD 23 Guru Tidur, Tanjung Bengkulu Utara, SMP 4 Guru Tidur, Bengkulu Utara, SMA Negeri Guru Tidur, Padang Jaya Bengkulu Utara. Lalu kuliah beliau di jurusan Sosial Ekonomi Paparta Universitas Bengkulu, dan S2-nya Agribisnis di UNIP juga. Kalau riwayat organisasi beliau, pernah menjabat Ketua Karang Taruna dari 1991 sampai 1994, Karang Taruna Desa Tanjung Anom ya Mas ya. Lalu 1995 sampai 98 beliau HMI ya. Lalu 95 sampai 97 beliau Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Paparta UNIP. Ketua Badan Perwakilan berarti? Iya, ketua bidang ya, ketua umum, ketua 2 kalau nggak salah. Lalu beliau pernah menjabat Sekretaris Umum 5 Sosial Ekonomi Pertanian UNIP. Lalu juga beliau Ketua Umum UKM. Unit kegiatan mahasiswa. UKM ya, UKM Kerohanian UNIP. Itu 9798, 2004 beliau menjabat Badan Permusyawaratan Kami Daerah Bengkulu. Lalu 98 2006 Sekretaris DPD PK PKS Kota Bengkulu. Ya, karena waktu itu partai kajian dulu, kemudian di 2003 kan pindah ke PKS. Ada PKS. Itu ada perubahan ya. Ada perubahan ke PKS ya. Lalu 2006 2010 Ketua Umum DPD PKS Kota Bengkulu, Ketua DPD PKS Kota Bengkulu ya. Lalu 2010 2015 Sekretaris DPD PKS Provinsi Bengkulu, 2015 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum DPD PKS Provinsi Bengkulu. Nah, sekarang juga ada lagi jabatan beliau ini 2017 sampai dengan sekarang Ketua Umum Pengurus
Provinsi Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia. Berarti Persorsi. 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 Perserosi. Berarti lihai pakai sepatu roda. Yang itu belum teruji. Lalu riwayat pekerjaan beliau ini adalah tahun 2000 sampai 2003 relawan pendamping masyarakat mandiri Dompet Duafa Republika. Lalu 2004-2014 anggota DPR Kota Bengkulu. 2014 sampai dengan sekarang anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Berarti ini udah masuk 2 periode ya Mas ya? Kedua ya. Periode kedua. Sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, kita langsung saja gali keterangan dari yang bersangkutan, Bung Sudiono ya, terkait dengan apa yang sudah dilakukan beliau semenjak menjadi ketua PKS minimal dalam 2 tahun terakhir misalnya kan di 2020 sampai 2021 untuk menghadapi wabah pandemi COVID ini. Langsung saja kita sapa sahabat Radar Bengkulu. Apa kabar ya Mas? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, program apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2000 sampai 2021 terkait dengan kegiatan kita untuk melawan pandemi. Ya. Gitu, Mas. Ya, terima kasih Ya. Bung Mustafa. Jadi kita hampir 2 tahun ya Hampir 2 tahun. mengalami pandemi COVID-19 ini, dan saya yakin semua elemen sudah berusaha untuk bagaimana kita bersama keluar dari pandemi ini, wabah ini. Termasuk kami di PKS seluruh Indonesia dan terkhusus di Provinsi Bengkulu, kami juga berusaha untuk bagaimana berpartisipasi, karena ini adalah permasalahan bangsa dan bahkan bukan hanya bangsa Indonesia namun juga permasalahan dunia. Karenanya diharapkan semua elemen itu terlibat, termasuk kami di PKS. Jadi karena PKS ini juga punya jargon berkhidmat untuk rakyat. Jadi berkhidmat untuk rakyat. Makanya sejak awal pandemi, baik secara dari pusat instruksi dan juga inisiatif kami di Bengkulu sampai ke daerah-daerah, kami sudah membentuk satgas ya, satgas penanggulangan COVID-19 di setiap level. Di DPP ada, di DPW wilayah ada, kemudian di daerah, di kabupaten kota ada, bahkan di beberapa kecamatan besar sampai ke level DPC, cabang, level kecamatan. Nah, banyak hal yang sudah kami lakukan di awal pandemi. Seingat saya waktu itu bulan Maret ya, Maret, tapi awal pandemi di Indonesia itu kan awal Maret. Namun kami di pertengahan Maret kami akhirnya bermusyawarah membentuk satgas tadi, satuan tugas. Nah di paruh kedua Maret kami sudah mulai bergerak untuk berpartisipasi. Di antaranya waktu itu kami melaksanakan penyemprotan disinfektan ya di kantor, kemudian juga di lingkungan masyarakat, dan itu kami lakukan dalam waktu yang cukup lama. Dan kami tidak membatasi itu hanya di rumah kader PKS atau di kantor PKS, namun awalnya kami membantu penyemprotan di fasilitas umum atau sarana umum, khususnya masjid-masjid yang membutuhkan, yang kira-kira perlu disemprot, maka kami datangi. Dan itu bukan hanya di kota saja, namun di daerah-daerah juga ya. Di daerah juga. Nah, tapi memang kalau yang jumlah kadernya banyak itu kan di kota, sebenarnya banyak di kota, maka kota itu hampir semua kecamatan, semua kelurahan kami pernah hadir. Menyemprot ya, ke menyemprot fasilitas umum, khususnya di masjid-masjid. Selain itu kami juga ke komplek-komplek ya, ada perumahan padat penduduk, kami juga berusaha untuk menyediakan atau disinfektan dan juga membantu menyemprot. Bahkan waktu itu ada juga yang sempat ngontak ke posko ke sini minta tolong disemprot ke wilayahnya atau masjidnya. Jadi ketika kami mampu kami akan berusaha. Kemampuan ini kan terbatas ya karena tenaga kami, sumber daya, dan juga waktu itu
bahan untuk disinfektan itu susah. Oh iya. Nah, karena ternyata setelah itu viral itu jadi rebutan. Iya, iya, iya. Apakah itu baik clean atau juga Wipol dan sebagainya itu agak langka dulu. Iya, iya. Jadi terpaksa kalau kemudian bahan untuk disinfektan itu tidak kami dapatkan, kami ya nyerah gitu. Kecuali mungkin yang meminta itu kemudian punya stok disinfektan, kemudian kami yang nyemprot itu kami lakukan. Itu. Kemudian kami juga pernah melakukan bakti sosial ke masyarakat dengan membagikan masker. Jadi masker ini di Kota Bengkulu, di beberapa titik, di kabupaten jalanan, dan juga di kabupaten-kabupaten kami juga melakukan itu. Jadi itu juga sebagai kontribusi kami PKS dan kader-kadernya, anggotanya, dalam rangka untuk penanggulangan atau mencegah penyebaran COVID-19 waktu itu. Jadi cukup banyak juga, ribuan yang kami lakukan untuk membagikan masker. Apalagi ketika itu kan belum ada larangan, misalnya masker scuba gitu. Ya, masker scuba. Kami juga bagi scuba, kami juga masker kain. Karena waktu itu kita mau menyebarkan atau membagikan masker medis pada awal-awal pandemi itu langka. Jadi satu kotak sampai 400.000 gitu. Sebenarnya nggak logis lagi. Yang sebelumnya sebelum pandemi itu satu kotak 30.000 menjadi 400.000, itu kan berarti kan 1000% lebih kenaikannya. Dan ini juga sebenarnya yang nggak benar juga para para pelaku usaha yang kemudian menjual itu. Kenaikan tuh di saat krisis, di saat kayak gitu kemudian mencari untung, harus jangan begitu. Nah, kami berusaha dengan segenap kemampuan, bahkan itu waktu itu kader-kader kami itu menjahit masker kain, masker kain yang untuk dibagikan. Makanya waktu itu ya warnanya bermacam-macam, ada yang putih, ada yang polos, itu sebagai upaya kepedulian PKS dan anggota PKS dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Ada juga yang positif ya Mas, yang kena kader kita? Ya ada, saya sendiri pernah positif. Oh, pernah positif juga? Di tahun 2020 saya positif. Oh, di awal-awal ya? Pas pertengahan November sampai awal Desember. Jadi pas puncak-puncaknya kampanye pilkada waktu itu. Saya tidak muncul buat kandidat karena kan PKS salah satu pengusung pasangan gubernur yang menang, Muhyiddin Rojonsa. Di beberapa kandidat saya disuruh hadir, saya beralasan saya kurang sehat. Saya tidak, tapi waktu itu saya terpapar. Itu yang kami lakukan. Kemudian selain tadi penyemprotan disinfektan, kemudian pembagian masker, kami juga membagikan sebelum paket sembako, membagikan juga ini hand sanitizer. Jadi hand sanitizer kami berusaha mencari, jadi walaupun jumlahnya itu tidak terlalu banyak, tapi kami bagikan itu hand sanitizer. Termasuk di daerah-daerah juga ada yang bagi hand sanitizer itu ke beberapa, ada juga kelompok masyarakat yang kami bagikan itu. Nah, selain itu juga membagikan sembako. Karena waktu itu jujur di awal pandemi itu kan, karena itu baru sekali mungkin seumur hidup bagi kita yang generasi kita ini kan ya agak mencekam. Jadi 2 minggu awal itu mencekam. Bahkan mungkin ya kalau sekarang mungkin stres lah zaman itu. Stres karena berita yang ada di media itu simpang siur berseliweran, mana yang benar. Jadi stres. Saya ingat di depan kantor ini bisa ada yang jualan sampai ke Poltek ke sana. Tapi waktu itu semuanya tutup. Jadi memang itu berdampak dari segi ekonomi juga berdampak. Makanya waktu itu kami bagikan sembako. Waktu itu kami prioritas ya, karena keterbatasan sumber daya tadi. Kami prioritaskan awalnya kader dulu. Kader dulu kami bagi semua kami data yang terdampak, bukan hanya yang terpapar, tapi yang terdampak. Yang terpapar itu diutamakan. Tapi waktu itu belum ada yang terpapar, tapi terdampak dari segi ekonomi yang bisa jualan makanan kemudian tutup, itu kami data, ya cukup banyak juga jumlahnya. Dan itu dilakukan bukannya di tingkat DPW wilayah, namun juga sampai ke daerah. Dan 10 kabupaten kota itu melakukan itu.
Jadi bermacam-macam ya sesuai dengan kemampuan daerahnya. Ada beras 5 kilo, kemudian telur, indomie, minyak dan sebagainya. Itu kami bagikan kepada kader-kader kami yang terdampak. Itu di tahun 2020 itu sudah mulai. Nah, kemudian kan seolah-olah kembali normal gitu ya. Iya, Kembali normal, kehidupan ada yang jual lagi. Nah, ternyata di akhir 2020, di awal 2021 itu kan agak meningkat lagi, bahkan lebih tinggi. Makanya saya terpapar. Tapi waktu itu KDPKS belum banyak yang terpapar. Salah satunya itu saya. Kemudian ada juga beberapa teman ya, tapi nggak banyak. Nah, berjalan normal sampai kemarin di awal 2021 sampai juga bulan Ramadan. Kami ya biasanya Ramadan di era pandemi ini juga berbeda. 2020, 2021 itu masih pandemi. Biasanya kami Ramadan itu mengadakan kegiatan Ramadan yang cukup semarak ya. Dasar Ramadan, tapi semuanya itu dibatasi karena adanya pandemi ini tidak kami lakukan. Tapi ada yang menarik Mas, maaf saya potong. Di saat Mas terpapar, itu apa yang Mas lakukan? Jadi saya berusaha bagaimana saya ini yang sudah terpapar ini jangan sampai kemudian saya menjadi penyebab penularan. Ini saya melakukan isolasi mandiri karena memang ya gejalanya tidak berat, gejala ringan, bahkan boleh disebut OTG ya. Meskipun ada gejala-gejala yang saya rasakan, namun kalau orang lihat itu tidak ada kayak OTG. Ya gejalanya itu waktu itu hilang penciuman, itu yang saya curiga saya terpapar. Makanya saya minta ke Labkesda untuk dicek. Jadi saya dengan kesadaran sendiri nih, saya minta dicek. Saya ini apa? Kok kayaknya serak-serak, dahak gitu ya. Kemudian hilang penciuman. Saya datang dengan kesadaran ke Labkesda untuk di swab PCR ya. Kemudian di swab itu hari Senin kalau nggak salah, terus keluar ternyata positif. Makanya saya kumpulkan, saya ngomong dengan istri positif saya, maka besok yang di rumah ini harus swab semua. Kebetulan di rumah itu kami berlima ya. Jadi saya sudah, kemudian 4 lagi belum, dan yang sering nemenin saya nyopir kan. Berarti 5 besok swab. Jadi besok kami swab ke waktu itu bukan Labkesda yang ini, yang saya ke Labkesda, yang lain ke rumah sakit umum waktu itu. Dari 5 yang swab ternyata waktu itu 2 positif, 3 negatif. Berpikir yang 2 negatif itu anak saya masih kecil, punya ponakan yang di rumah. Yang positif, yang negatif, yang positif istri dan tukang pengasuh anak. Setelah sopir di luar di rumah. Makanya musyawarah ya sudah, terpaksa yang sehat yang isolasi, yang ngungsi ya. Anak titipkan ke Bengkulu Utara, ponakan juga dipulangkan ke Bengkulu Utara. Kami bertiga melakukan isolasi mandiri. Jadi makanya saya juga berpesan kepada teman-teman, kepada masyarakat Provinsi Bengkulu, ketika terpapar, yang pertama itu tenang dulu. Harus tenang. Jangan panik karena memang ya kita hadapi lah sebagaimana sakit biasa, flu yang kita hadapi. Kemudian banyak berdoa, untuk banyak berdoa, tingkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian tadi berpikir positif, tenang, banyak istirahat. Jadi tips saya itu banyak istirahat. Saya habis sholat Isya tidur. Jadi lebih baik tidur awal, bangun cepat dibandingkan tidur lambat, bangun lambat. Iya, jadi saya habis Isya tidur, pokoknya maksimal itu jam 9 udah tidur. Kalau perlu sebelumnya 9. Biar badan itu pas bangun fresh gitu ya. Segar. Jadi makan dijaga. Ya, waktu itu karena masih sedikit, ya saya teman kalau butuh apa saya telepon, tolong belikan ini, diantar di pagar misalnya, kami ambil gitu. Ada relawan berarti ya? Ada teman-teman itu menawarkan kan kader-kader PKS. Kemudian setelah itu
makan yang cukup ya, misalkan yang memenuhi gizi lah, minum vitamin, apalagi sekarang kan kemarin di puskesmas biasanya ngasih vitamin. Kemudian ini tetap olahraga ringan. Di pagi itu saya disuruh olahraga ringan dengan istri, dengan yang masuk itu, dan kemudian berjemur. Jadi itulah, selain minum vitamin dan sebagainya. Banyaklah saran-saran teman, daun sungkai direbus, nah, madu dikasih kami minum, propolis dikasih kami minum. Jadi cukup banyak. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman PKS itu tadi kebersamaannya ada, boleh aja banyak yang ngirim madu, ngirim susu, ngirim C1000 untuk vitamin C-nya, ngirim propolis, dan sampai sekarang budaya memberi itu di PKS itu saling memberi itu tetap sampai sekarang. Terjaga. Dan jujur saat ini banyak kader PKS yang terpapar. Yang sudah selesai isolasi mandiri itu sudah alhamdulillah banyak ya. Meskipun saat ini masih ada. Dan program kami itu berbagi itu tetap. Jadi, kepada kader yang atau anggota yang terpapar itu ya kami ada grup misalnya diumumkan misalnya itu saling memberi. Nah, kalau sekarang kami sudah lebih terstruktur, Satgas ini di tingkat wilayah itu sebagai koordinator, tapi teknisnya di kabupaten kota. Di kota itu cukup aktif Satgasnya itu terkait pembagian sembako itu sampai sekarang masih jalan. Kemudian pemberian suplemen ya, itu tiap minggu itu dilakukan, apakah itu madu atau minuman tradisional, jahe dan sebagainya, jahitan itu dilakukan oleh teman-teman, dan juga banyak lagi kayaknya saya sering ngecek ke kantor DPD PKS itu disediakan. Bahkan kemarin ketika puncaknya tuh ya bulan Juli lah, Juli awal itu kami rakor dengan seluruh DPD, bahkan kami sempat berpikir kita harus membuat rumah isolasi sampai terpikir begitu. Dan sudah kami berusaha mencari yang bisa digunakan dengan beberapa pertimbangan. Ada dapat rumah misalnya, namun ada yang tidak mengizinkan lokasi lingkungannya, karena alternatif terakhir nanti kalau kemudian melonjak yang sangat tinggi dan tempat isolasi ada lagi, mungkin kantor PKS ini akan dijadikan tempat isolasi. Karena ada 3 lantai kan bawah, ini di atas, kemudian akan yang di bawah karena kamar mandinya ada, toiletnya ada, sekat-sekatnya sudah ada gitu kan. Sampai begitu. Nah, hingga sekarang tim Satgas di kota ini itu mobile boleh dibilang 24 jam. Dan itu bukan hanya untuk anggota PKS yang aktif ya, bahkan masyarakat umum pun banyak yang minta bantuan. Kami berusaha dengan sekarang dengan adanya krisis oksigen, teman-teman itu sering hunting oksigen, karena kan untuk membantu ya. Bahkan beberapa kali RSHD ya, rumah sakit kota itu kekurangan oksigen, ada pasien yang minta dan kami drop oksigen kalau kami ada gitu. Karena kami ada yang yang menyumbang tabung, ada yang meminjamkan tabung, mungkin anggota PKS atau kader PKS yang belum terpapar belum beli tabung. Waktu itu belum langka kan, pada beli kan. Itu karena sudah sehat, sebagai wujud syukur, wujud terima kasih, maka ada yang menyumbangkan tabungnya itu, ada juga yang meminjamkan. Dan ada berapa? Hampir 10 tabungnya. Tapi itu pun sekarang banyak kosongnya karena nggak ada oksigennya gitu. Tapi kalau ada pun nggak sempat bertahan lama di kantor, langsung banyak yang meminta. Kami juga sedia mobil ambulan kalau kemudian ada yang butuh dievakuasi, itu juga teman-teman di kota itu
itu siap gitu ya. Kadang-kadang malam-malam ada panggilan, kadang-kadang subuh ada panggilan gitu. Berarti standby siap ya Mas ya? Jadi ada yang standby insya Allah. Tapi ya kalau dalam masyarakat kami juga punya keterbatasan gitu ya, punya keterbatasan yang mungkin tidak bisa mengcover semuanya. Pernah jemput ke Bingko, kan jauh Bingko, Curug ya, melalui Kabupaten. Pernah ke Ipo, sampai kayak gitu. Dan itulah upaya kami PKS dalam rangka membantu sesama, karena kami ingin berkhidmat tadi bersama masyarakat. Selain itu mungkin vaksinisasi juga dilakukan Mas ya? Nah sebenarnya kami di BKS ini sudah menganjurkan dan juga ya kalau memerintahkan tuh belum ini ya, karena nanti kita perintahkan vaksinnya nggak ada, tapi menganjurkan, menghimbau pada seluruh anggota PKS untuk vaksin, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pemerintah herd immunity itu. Jadi kalau semuanya melakukan vaksin itu insya Allah akan tercapai gitu. Karena kami sudah punya pemikiran kalau memang dari dinas kesehatan bersedia, kami siap ada untuk lokasi vaksin di DPW ini gitu, siapa ya. Cuman kan menurut informasi media kan vaksin juga masih kosong ya untuk tahap 1 ya, yang ada untuk tahap vaksin kedua. Nah kalau nanti saya insya Allah akan koordinasi nanti ke dinas kesehatan provinsi, kalau bisa di PKS ini ada vaksin siap. Masalah gitu ya. Minimal nanti dikasih kuota berapa, kan semuanya kan targetnya kan seluruh masyarakat atau minimal kalau masyarakat itu 70% ya, untuk mendapat immunity kan. Pemerintah menghimbau kepada PKS itu bisa vaksin ya. Sejauh ini udah berapa persen? Ya kalau di pengurus di Depo ini sebagian besar udah vaksin ya. Saya udah vaksin, sekretaris udah vaksin, bendara udah vaksin, ketua bidang kaderisasi sudah vaksin, ketua bidang hampir semuanya sudah vaksin ya. Termasuk yang di kantor tiap hari di sini itu juga sudah vaksin. Dan memang di mana ada informasi lokasi vaksin, kami sampaikan ke kader untuk bisa memanfaatkan itu gitu ya. Mumpung masih diberikan gratis oleh pemerintah. Ya, karena suatu saat bisa jadi bayar loh. Iya. Jadi itu vaksin. Ya. Kayak di India misalnya udah berbayar tuh. Makanya. Ya logikanya kalau misalnya nanti sudah 70%, mungkin pemerintah sudah menganggap itu kita sudah immunity. Tapi kalau ada yang mau vaksin lagi, ya sudah harus berbayar gitu kan. Iya. Tapi harapannya sekarang jangan berbayar dulu lah. Ya. Jadi Mas sebagai yang sekarang kan banyak kita berurusan segala macam, Mas harus ada sertifikat vaksin. Begitu Mas, setuju nggak Mas? Jadi gini, semua itu kan sudah ada regulasi. Iya, regulasi. Semuanya ada regulasinya. Saya berharap tetap berpedoman pada regulasi. Jadi kalau memang regulasinya tidak ada syarat vaksin, ya jangan dulu. Karena memang bukannya kadang masyarakat tidak mau vaksin, tetapi ketika mau vaksin, vaksinnya belum ada. Vaksinnya belum ada. Nah, itu kan jadi masalah gitu ya. Nah, kecuali pas dia mau mengurus ada vaksin, bapak vaksin dulu. Saya nggak mau, itu beda lagi. Tapi kalau misalnya bapak sudah vaksin, belum pak, kan bapak mau, itu harusnya dilayani. Kenapa? Karena dia mau, tapi selama ini belum tempat vaksinnya, sarana vaksinnya itu belum ada. Jangan makan. Tapi kalau misalnya mau ngurus KTP di Dukcapil, di Dukcapil itu ada petugas vaksin. Pas mau Pak saya bikin KTP, oh bapak sudah punya sertifikat vaksin? Belum pak. Kalau belum bapak vaksin dulu. Saya nggak mau misalnya. Nah itu mungkin pertimbangan lain ya. Sebenarnya regulasinya nggak ada. Saat membuat KTP itu kartu vaksin itu nggak ada sebenarnya. Makanya balikkan ke regulasi. Karena nanti jangan sampai nanti kebijakan yang sudah demikian itu ketika ada masyarakat menggugat ke misalnya ke ombudsman, jangan-jangan dimenangkan masyarakat yang menggugat itu. Karena
memang selama ini syarat-syarat itu belum ada, kecuali regulasinya dirubah yang mengharuskan syarat vaksin. Tapi secara pribadi dan secara lembaga di PKS ini kami menyuruh seluruh masyarakat untuk mau vaksin. Untuk ikut vaksin. Untuk vaksinnya. Oke. Lalu apa lagi Mas yang akan kita lakukan? Misalnya kalau untuk kader-kader yang isoman, misalnya kan ada bantuan-bantuan sembako, misalnya. Kalau untuk anggota itu ada, kami berusaha sekecil apapun ada ya. Baik itu secara struktur ataupun tahun saling bantu membantu tolong menolong itu. Kalau dari testimoni teman-teman yang isoman itu, waduh katanya banyak sekali yang datang. Sampai ini nggak masak kok banyak, maka orang tuanya kan gabung nih. Ya kamu di rumah saja makannya malah banyak. Ternyata banyak yang ngirim. Dulu waktu saya isoman juga itu susu itu nggak beli. Oh gitu. Sampai sudah dekat itu masih ada. Waktu itu susu beruang belum langka kayak sekarang, belum mahal. Jadi ada yang ngirim sekerat gitu ya. Itu sampai selesai isoman masih ada. Kemudian tadi si 1000 gitu ya. Sekarang juga langka. Bukannya kita mau ngirim nggak ada, mau beli nggak ada, termasuk yang tadi susu beruang itu. Sekarang itu kita masih seperti itu masih dilakukan oleh PKS.